menceritakan tentang apa yang aku alami saat hidup hening. Yang aku rasakan pertama adalah seperti ada kehampaan atau kebanggaan. Samping seperti ya, kosong aja, tidak ada orang tapi ada suaranya. Terus walau pagi-pagi anginnya nggak ada, ya, olahraga di Metu-Tedu, olahraga main bola Metu-Tedu. tapi nggak dingin banget gitu. Nah ini itu anak-anak di sana itu lagi ini lagi apa belajar memakai ikan tipulung istilahnya. Jadi mereka sekarang lagi belajar melipat 5 lipatan, kemudian nanti diikat. Setiap hari nanti harus setiap hari Rabu mereka harus pakai galung. Belajar sama Kang Rizky dari Di sini saya akan berbagi sedikit cerita terlebih dahulu tentang asal-usul dari tipulung. Coba yang anak laki-laki kelas 7 angkat tipulungnya. Coba angkat. Nah, ini sebenarnya kayak kain biasa kan? Kalau kalian biasanya mengenalnya dengan nama apa? Tiung, kerudung. Masa tiung sama kerudung? Coba. Ini apa? Ini apa? Kain. Kain yang nantinya akan dijadikan apa? Ikat kepala. Ikat kepala ya, bukan kerudung. Nah, karena mungkin kalian suka pakai yang instan-instan ya, langsung dipakai, nggak pakai yang manual. Jadi kita akan sedikit membahas tentang ikat yang akan kalian nanti pakai. Nah, ini bukan sekedar sembarang ikat kalau kita maknai dengan seksama. Yang kalian pegang hari ini itu merupakan ikat yang nantinya akan dibentuk menjadi suatu simbol untuk kalian pakai di kepala kalian sebagai mahkota. Mahkota untuk diri kalian sendiri. Kalian harus menjadi raja untuk diri kalian sendiri. Bisa mengatur diri untuk bagaimana tindakan kalian, bagaimana perilaku kalian, mengontrol diri kalian, dan bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Nah, ikat atau tipulung yang nantinya akan kalian kenakan, ini berdasarkan dari sejarah yang ada di Galunggung. Jadi di naskah Siksa Kandang Karsian, ini ada cerita kalau Sempak Wajah atau Rahyang Sempak Wajah, dia itu salah satu resi yang ada di Gunung Galunggung. Ada yang tahu Gunung Galunggung? Ada yang pernah ke sana? Nggak pernah? Tahu nggak Gunung Galunggung ada di mana? Cung yang tahu. Cung yang tahu. Nggak ada yang tahu? Kalian mungkin pernah nonton di TV kayak misalnya On the Spot atau apa gitu, yang letusan gunung terbesar nggak? Nggak. Ada yang pernah? Nah, itu salah satu letusan terbesar yang sampai ke Australia, yang sampai ke luar negeri, bahkan debunya itu sampai ke sana. Salah satunya, selain daripada Gunung Toba, Danau Toba ya, meletus itu, Galunggung pun sama. Dia pernah mengalami letusan yang sangat besar, sampai membuat lingkungan kita itu gelap. Jadi matahari tertutup abu vulkanik, bukan kabut vulkanik ya. Nah, di Galunggung ini merupakan salah satu pancer kebudayaan atau peradaban Sunda. Ada salah satu naskah kuno yang menyebutkan bahwa Galunggung Jawa Dwipa, Jawa mah di wetan, Galunggung mah di tengah. Itu ada. Nah, ini menandakan bahwa pusat peradaban yang dulu ada di Tatar Sunda itu salah satunya ada di Galunggung. Galunggung kalau dalam terminologi Sunda itu memiliki kedudukan sebagai resi.
Kalau misalnya di luar negeri itu ada Trias Politica, di Nusantara itu dikenal dengan Tritangtu Dibuana, Rama Resi Ratu. Nah, Galunggung posisinya sebagai Karesian. Coba untuk laki-laki, kalian nanti buka dulu ikatnya, tipulungnya, coba kalian buka. Panjangkan seperti ini, lipat seperti ini ya. Panjangkan. Terus lipat menjadi 5 bagian. Lipatannya harus zigzag, enggak langsung memotong. Contohnya gini nih. 1. Dari ujung atas ya. 2. Jadi kayak gini. Tuh. Lipat seperti ini. Terus sampai 5 kali lipatan. Sampai 5 kali lipatan. Oke. 5 kali lipatan ya. Kalau sudah, kalian taruh dulu. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menerima dan juga membuka lipatannya. Nah, lipatan ini kenapa 5? Itu nanti ada kaitannya dengan pancaniti. Dan prosesnya juga nanti akan berkaitan dengan pancaniti. Ikat sendiri yang akan kita pakai, ini merupakan ikat yang kita sebut sebagai Tipulung Makuta Wangsa. Tipulung itu adalah nama lain dari ikat yang diambil dari cerita tadi, Ranghyang Sempakwaja, atau bisa dikenal juga sebagai totopong. Jadi masyarakat Sunda mengenal ikat itu tidak hanya dengan sebutan ikat, tapi ada yang menyebutnya tipulung, ada yang menyebutnya totopong. Sama, di semua kebudayaan kita yang ada di Nusantara, di Indonesia, mereka itu memiliki tutup kepala. Iya nggak? Coba, ada yang dari daerah Sumatera di sini? Persi dari Riau. Di sana pakaian adatnya pakai penutup kepala nggak? Pakai? Oke. Ada lagi yang dari Sumatera? Yang paling ujung pakai juga. Dari mana? Padang atau dari mana? Dari Sumatera Utara. Penutupnya berbentuknya seperti apa? Oh, gitu ya. Jadi ada segitiga ke atasnya juga kan? Nah, itu juga nanti akan kita bentuk seperti itu, tipulung. Setiap kebudayaan yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara ini pasti memiliki penutup kepala. Ini merupakan salah satu nilai keluhuran yang dimiliki oleh kebudayaan kita. Jadi jangan minder atau jangan merasa kalian pakai tipulung atau pakai ikat ini menjadi orang kuno. Enggak. Ini menunjukkan nilai kebesaran dari kebudayaan kalian. Kalau pakai topi, kalian itu biasanya pakai topi yang hip hop atau topi yang panjang gitu? Panjang. Ada nggak nilainya di situ? Ada nggak? Nilainya buat melindungi muka kalian biar nggak kepanasan. Tapi nilai kebudayaannya ada nggak? Ada nilai filosofi yang bisa kalian maknai dalam diri kalian nggak? Bisa nggak? Bisa nggak jadi identitas kalian? Untuk jadi identitas, untuk jadi pemaknaan itu bisa. Tapi sayangnya itu bukan berasal dari kebudayaan kita. Kalau kalian menggunakan ikat, nilai-nilai yang terkandung dalam ikat dan juga falsafah-falsafah luhur yang ada itu bisa diinternalisasikan ke dalam diri kalian. Ikat sendiri atau yang disebut Tipulung Makuta Wangsa ini merupakan pemaknaan dari perjalanan teman-teman yang nantinya akan membentuk suatu bentuk ikat yang dinamakan Makuta Wangsa. Makuta itu apa? Ada yang tahu? Mahkota. Oke.
Kalau wangsa itu apa? Wangsa apa? Hafsah? Wangsa itu apa? Ya, waktu. Jadi mahkota waktu. Mahkota waktu itu artinya apa sih? Jadi ketika kalian menggunakan ikat, kalian tidak bisa seenaknya sendiri. Kalian harus benar-benar masagi. Makanya di sini ikatnya berbentuk segi 4. Coba anak-anak kelas 7 kalian perhatikan terlebih dahulu. Mohon bantuannya Pak Gin. Nanti cara penerimaannya ini untuk minggu depan lagi ya. Kali ini hanya sekedar edukasi dari tata cara dan nilai-nilai filosofisnya. Tapi untuk minggu depan kita akan langsung melakukan prosesi ngaistrenan atau prosesi kalian menggunakan ikatnya dengan rajah, dan juga untuk perempuan nanti menggunakan karembong. Tenang, perempuan juga nanti kalian bakalan diedukasi tentang karembong. Jadi tetap simak baik-baik ya. Silakan Hafiz bisa kasih contoh ke teman-temannya. Coba semuanya kelas 7, 8, 9 perhatikan bagaimana cara penerimaan dari tipulung itu sendiri. Atau karembong pun nanti sama ya, cara penerimaannya seperti ini. Yang perempuan juga silahkan perhatikan. Jadi sebelum kalian menerima, kalian harus memberikan salam terlebih dahulu kepada siapa yang menerima. Silahkan Pak Ecep bisa dibantu. Kasih salam dulu sebelum membagikan, terus diambil. Nah, ketika kalian mau menerima, kasih salam, terus usap bagian atasnya, terus kalian tarik ke bawah. Nah, nanti yang memberikan ikatnya itu akan memberikan salam juga, gitu. Itu pun sama ya untuk karembong. Bisa? Sudah dipahami? Gampang? Oke, ya. Terima kasih Pak Gin dan Pak Ecep sudah membantu. Dan silahkan untuk anak-anak yang laki-laki, kalian pegang ujung atas dan ujung bawahnya. Lihat posisinya seperti ini. Kalian buka, jadi panjang. Oke. Terus kalian ambil ujungnya. Ambil ujung yang bagian atas. Ujung bagian atas gini. Ujung bagian atas. Sudah semuanya? Terus kalian bentangkan. 1, 2, 3. Bentangkan. Bentangkan. Nah, ini bentuknya apa coba? Persegi, segi 4. Nah, di dalam bentuk persegi ini ada kandungan nilai di dalamnya. Atau orang Sunda itu biasa menyebutnya sebagai masagi. Masagi itu apa? Masagi itu apa? Persegi. Jadi ada istilah kalau di orang Sunda, sajatina manusa teh kudu masagi. Di nama sagi iya aya kandungan nilai filosofis di lebetna nyaeta papat kalima pancer. Papat kalima pancer teh naon? Papat kelima pancer itu merupakan suatu bentuk kepercayaan yang ada di masyarakat kita mengenai bagaimana diri kalian harus menyatu dengan alam. Bagaimana kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Manusia itu terbuat dari apa? Dari tanah. Dari lumpur. Coba silakan kalian bisa teliti untuk diri kalian sendiri, atau bahkan nanti kalian bisa menelitinya secara seksama. Di dalam diri kalian itu ada tanah, ada air, ada api, ada udara, dan ada cahaya. Nah, dalam papat kalima pancar sendiri, ini mengajarkan kalian supaya bisa menyatu dengan tanahnya,
dengan airnya, dengan cahayanya, dengan udaranya, dan satu lagi dengan apinya. Bisa nggak kalian menyatu dengan 5 elemen itu? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kok kayak ngeragu? Bisa nggak? Bisa nggak? Avatar juga bisa, masa kalian nggak bisa? Keprok atuh. Nah, masagi nanti itu akan dilipat menjadi segitiga. Kalau tadi 4 kali 5 pancar, ini jadi segitiga. Coba ngelipat segitiganya seperti apa? Gini ya, kalian tarik ujung ke ujung, terus bentuk segitiga. Bentuk segitiga seperti ini. Nah, segitiga sendiri itu mengandung nilai filosofi tritangtu dibuana, atau kalau dalam bahasa luarnya itu trias politika. Kalau trias politika itu dikenalnya sebagai tata kelola negara, di mana ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kalau tritangtu dibuana, ini ada Rama, Resi, Ratu. Ada juga yang memaknainya segitiga ini sebagai tribakti. Apa itu tribakti? Cung, yang sudah tahu tribakti? Cung, yang sudah tahu tribakti? Jerry? Ayo Jerry. Jerry boleh maju ke depan. Ayo. Ayo Jerry. Oke, ada nggak laki-laki yang mau ke depan menjelaskan tribakti? Tribakti dalam proses tahapan pancaniti sebelum niti sajati. Oke, Sophia, sini Sophia, maju ke depan, Sophia. Oke, tepuk tangan dong untuk Sophia. Sini Sophia. Duduk santai aja ya. Silahkan perkenalkan diri, terus kamu jelaskan tribakti itu seperti apa, oke? Perkenalkan, nama saya Sofia Zahra dari kelas 7A. Jadi Tribakti. Tribakti itu ada 3. Pertama, bakti kadiri, bakti kasasama, bakti ka alam. Alam. Tepuk tangan untuk Sophia. Oke, terima kasih Sophia. Jadi betul ya, tribakti itu ada 3. Yang pertama bakti ka diri. Sebelum ke sesama, kalian harus berbakti terlebih dahulu untuk diri kalian sendiri. Setelah itu bakti ka sasama. Setelah bakti ka sesama, baru ke alam. Nah, tribakti ini merupakan kandungan nilai yang ada dalam pancaniti. Sebelum kalian menuju niti sajati, kalian harus membaktikan terlebih dahulu apa temuan kalian, apa yang kalian bisa berikan ke orang lain, itu harus diberikan. Nah, tribakti ini nanti akan dilipat. Coba yang laki-laki perhatikan, kalian lipat setengah. Jadi dari segitiga ini, terus maju ke depan gini. Jadi bentuknya gini ya. Yang ujung segitiganya itu kalian tarik ke atas. Gini nih. Ya betul, seperti Bagas itu. Coba, kayak gini ya. Kalian harus ngasih sedikit, segitiganya ditonjolkan, karena ini nanti akan menjadi pemanis dan juga merupakan salah satu simbol bahwa kalian ini
berketuhanan. Sudah? Yang rapih ya. Sudah dilipat menjadi dua bagian seperti ini. Chelsea, sudah Chelsea? Coba Chelsea, gini nih Chelsea. Ujung segitiganya tarik. Ya, gitu. Luruskan ya, lipatannya harus lurus. Coba saya minta bantuannya dong ke kelas 9. Ya, coba siapapun yang mau maju, ayo minta bantuannya saya. Ayo sini. Sini. Sini, guys. Pegang dulu.